Uhibbu al-lughah al-arabiyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ayyuhat tullab? Alhamdulillah bisihhah wal afiyah. Hayya bina nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita bahasa Arab, yaitu kita akan mengkaji bab 2 tentang Uhibbu al-lughah al-arabiyyah. Mari anak-anak dipersiapkan buku paketnya dan pensilnya, jangan lupa silakan disiapkan dan silakan dibuka sekarang halaman 19 ya. Sekali lagi silahkan dibuka buku paketnya halaman 19 ya. Baiklah anak-anak, kalau sudah dibuka, materi yang pertama yang akan kita kaji pada hari ini adalah mufradat ya. Mufradat, al-mufradat, kosakata ya. Di dalam materi kita Uhibbu al-lughah al-arabiyyah ada beberapa kosakata baru yang tentunya perlu kita kuasai ya. Bagaimana cara menguasainya? Nah, anak-anak nanti silahkan dibaca ya, dibaca. Ketika membaca satu kali belum hafal, belum tahu, dibaca 2 kali sampai bahkan 10 kali sampai 20 kali, insya Allah anak-anak semuanya akan bisa menghafalkan dengan mudah mufradat ini tanpa kalian pusing. Nah, jadi cukup dibaca sebanyak-banyaknya biar hafal. Langsung saja anak-anak, saya bacakan dari mufradat yang pertama ya. Uhibbu. Uhibbu itu artinya saya suka. Uhibbu, saya suka. Kemudian yang kedua ada istilah al-maktabatu. Al-maktabatu. Al-maktabatu artinya perpustakaan. Al-maktabatu, perpustakaan. Kemudian yang ketiga yahussu. Yahussu. Yahussu artinya dia laki-laki mendorong. Yahussu, dia laki-laki mendorong. Selanjutnya yadrusu. Yadrusu. Yadrusu artinya apa? Dia laki-laki belajar. Dia laki-laki belajar. Yang kelima ngarobiyun artinya orang Arab. Ngarobiyun artinya orang Arab. Kemudian yang keenam wulida. Wulida. Wulida artinya dia laki-laki dilahirkan. Wulida, dia laki-laki dilahirkan. Kemudian yang ketujuh sukanun. Sukanun artinya penduduk. Sukanun artinya penduduk. Yang selanjutnya yang kedelapan masdarun. Masdarun artinya sumber. Masdarun artinya sumber. Kemudian yang kesembilan daurun. Daurun artinya peran. Daurun artinya peran. Kemudian muhimun. Muhimun artinya penting. Muhimun artinya penting. Selanjutnya nomor 11 al-maqru'atu. Al-maqru'atu artinya bacaan-bacaan. Al-maqru'atu artinya bacaan-bacaan. Kemudian yang sohu. Yang sohu artinya dia laki-laki menasihati. Yang sohu artinya dia laki-laki menasihati. Kemudian anzala. Anzala. Anzala dia laki-laki menurunkan. Dia laki-laki menurunkan. Anzala dia laki-laki menurunkan. Yang terakhir yastakhdimu. Yastakhdimu dia laki-laki menggunakan. Yastakhdimu dia laki-laki menggunakan. Setelah ini anak sudah dibaca semuanya,
Kalau belum hafal, cara ngeceknya bagaimana? Silahkan begini anak. Uhibbu artinya saya suka. Uhibbu saya suka. Sini bisa ditutupi, ya, bisa ditutupi biar ngecek sudah hafal atau belum. Contoh al-maktabatu artinya perpustakaan. Al-maktabatu perpustakaan. Yahussu dia laki-laki mendorong. Yahussu dia laki-laki mendorong. Yadrusu dia laki-laki belajar. Ngarobiyun orang Arab. Wulida dia laki-laki dilahirkan. Sukanun penduduk. Masdarun sumber. Daurun peran. Muhimun penting. Al-maqru'atu bacaan-bacaan. Yang sohu dia laki-laki menasihati. Anzala dia laki-laki menurunkan. Yastakhdimu dia laki-laki menggunakan. Kalau sudah seperti itu berarti kalian sudah hafal. Kalau belum hafal kalian harus membacanya ulang. Baiklah anak, silakan sekarang dibuka halaman 20 yang paling atas. Coba di sini ada ikhtar as-sahhal ajwibati bainal qausaini. Pilihlah jawaban yang paling benar di dalam kurung. Ini berkaitan dengan mufradat yang kita kaji pada halaman sebelumnya. Jadi ini cara menjawabnya adalah harus tahu artinya. Contoh yang pertama, ya ini kita kaji. Adhabu ila, pilihannya ada 3, al-mal'ab, al-maqsaf, al-maktab, li qiraatil kitab. Saya pergi ke kemana ini? Untuk membaca buku. Yang cocok apa? Mal'ab, lapangan, maqsaf, kantin, al-maktabah, perpustakaan. Yang cocok kira-kira kalau untuk membaca buku itu di mana anak-anak? Di mana? Iya, di perpustakaan. Yang cocok di perpustakaan, tidak mungkin di lapangan. Walaupun sebenarnya di lapangan itu bisa, tetapi yang cocok untuk keadaannya itu adalah di perpustakaan. Jadi jawabannya adalah al-maktabah. Ya. Sudah anak, sudah bisa dipahami? Kemudian yang kedua, ya, ini pilihannya dalam kurung ini ada yastakhdimu yang sohu yuhibbu. Akhi ad-darajah liyadhhaba ilal madrasah. Yastakhdimu tadi apa anak-anak artinya? Dia laki-laki menggunakan. Yang sohu dia laki-laki menasihati. Yuhibbu dia laki-laki suka, ya suka atau dia suka. Akhi saudaraku. Ad-darajah sepeda. Liyadhhaba ilal madrasati. Saudaraku sepeda untuk pergi ke sekolah. Yang cocok apa anak? Ya, saudaraku menggunakan sepeda untuk pergi ke sekolah. Tidak mungkin menggunakan yang sohu atau yuhibbu karena tidak sesuai. Yang sesuai adalah yastakhdimu karena berkaitan dengan kendaraan, alat ini ya. Kemudian baik, kita lanjut ke soal ketiga. Pilihannya ada yadrusu, yahussu, yal'abu. Masih ingat yadrusu? Dia laki-laki belajar. Yahussu, dia laki-laki mendorong. Yal'abu, dia laki-laki bermain. Al-mudarrisu, pak guru, talamidahu, para siswanya, liyadrusu, supaya belajar, bijiddin dengan sungguh-sungguh. Yang cocok apa ini? Belajar, mendorong atau bermain. Yang cocok yahussu. Pak guru mendorong atau memotivasi para siswanya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, yang cocok yahussu. Tidak yadrusu, tidak yal'abu. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Lil mudarris. Nah, ya ada kesalahan apa namanya ini? Harokat. Kalau di sini ada li,
lil mudarrisi, ya, yang betul lil mudarrisi, muhimmun fit ta'lim. Masdarun atau yastakhdimu atau daurun. Kalau masdarun tadi sumber, kalau yastakhdimu menggunakan, kalau daurun peran. Pak Guru yang cocok apa ini? Muhimun itu penting fit ta'limi, di dalam pembelajaran. Pak Guru sebagai sumber yang penting di dalam pembelajaran. Tapi karena di sini ada li, ya, memiliki, berarti yang tepat adalah Pak Guru memiliki, ya, peran penting di dalam pembelajaran. Yang lebih tepat adalah jawabannya daurun. Pak Guru memiliki, karena ada linya, memiliki peran penting di dalam pembelajaran. Oke, sudah paham? Kita lanjut. Anzala angsoha akro'a. Anzala menurunkan, angsoha menasihati, akro'a ini apa artinya? Membaca. Allah Al-Qur'ana fi syahri Ramadan. Allah Al-Qur'an di bulan Ramadan. Yang tepat apa? Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ya. Jadi nanti untuk latihan mufradat yang sudah kita pelajari di halaman sebelumnya. Baiklah anak-anak, setelah itu kita akan masuk ke bacaan, atau dalam bahasa Arabnya adalah al-qiraah, ya, yang berkaitan dengan uhibbu al-lughah al-arabiyyah. Kalau sudah siap sekarang, mari kita baca bersama-sama. Silakan didengarkan anak-anak. Sobahul khair, ismi Komaruddin, ana tilmidun fil faslis sadis fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyah fi madrasati mudarrisun ismuhu Sayyid Abdul Aziz, huwa mudarrisul lughatil arabiyyah, huwa yu'allimut talamidha bil jiddi. Anak-anak sudah tahu artinya? Kalau belum, mari kita artikan bersama-sama. Sobahul khair artinya selamat pagi. Sobahul khair artinya selamat pagi. Ismi Komaruddin, ismi dari ismun, berarti ismi tambahi ya mutakallim, berarti namaku Komaruddin. Namaku Komaruddin. Ana tilmidun, saya siswa, saya murid, fil fasris sadis di kelas 6, fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyah. Saya murid kelas 6 di madrasah ibtidaiyah Islam, atau MI istilahnya, ya, di MI Islam begitu. Fi madrasati mudarrisun, di madrasahku, di sekolahanku ada seorang guru, ismuhu Sayyid Abdul Aziz, namanya Pak atau Tuan, kalau orang Arab Tuan Abdul Aziz, atau Pak Abdul Aziz, atau Ustadz Abdul Aziz. Huwa mudarrisul lughatil arabiyyah. Dia siapa ini? Dia Pak Aziz. Dia atau beliau guru bahasa Arab. Selanjutnya anak, silahkan diperhatikan paragraf yang kedua. Huwa yang sohuna linadrusal lughatal arabiyyata bil jiddi. Dia kembali ke siapa ini? Dia kembali ke Pak Abdul Aziz. Dia menasehati kita supaya belajar, linadrusa, supaya belajar al-lughatal arabiyyah, bahasa Arab dengan sungguh-sungguh. Saya ulangi, dia menasehati kita
supaya belajar bahasa Arab dengan sungguh-sungguh. Li'anna al-lughatul arabiyyah lughatul hiyal Qur'an wa lughatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena li'anna itu karena bahasa Arab merupakan bahasa Al-Qur'an dan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lughatu ahlil jannah, dan bahasa ahli surga. Wa lughatul ilmi wal ma'rifah, dan bahasa ilmu pengetahuan. Saya ulangi, dan bahasa ilmu pengetahuan. Ilmi itu ilmu, ma'rifah ini pengetahuan. Selanjutnya, anzalallahul Qur'anal karima bil lughatil arabiyyah. Allah, jadi yang didulukan mengartikan itu predikatnya dulu baru subjeknya. Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim dengan bahasa Arab. Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim dengan bahasa Arab. Selanjutnya perhatikan, wa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wulida fi Makkatal Mukarramah wa takallama sukanuha bil lughatil arabiyyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida. Siapa yang ingat tadi wulida? Apa artinya anak-anak? Dilahirkan. Nabi dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah wa takallama sukanuha bil lughatil arabiyyah. Dan penduduknya siapa nih? Makkah Mukarramah. Dan penduduk Makkah bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Saya ulangi, Nabi dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah dan penduduknya, jadi sini dulu baru sini, dan penduduknya bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Katabal ulama'ul muslimuna kutuban katsiratan bil lughatil arabiyyah. Sama ini fi'il fa'il yang didulukan fa'ilnya, pelakunya, terus predikatnya. Para ulama muslim menulis banyak buku dengan bahasa Arab. Wa nastakhdimul lughatal arabiyyah fil ibadat, dan bahasa Arab kita gunakan di dalam ibadah. Imma fis sholati au fit du'ai, baik di dalam sholat atau di dalam berdoa. Walihada yambaghi lana an nata'allama al-lughah al-arabiyyah. Karena ini hendaknya kita mempelajari bahasa Arab. Itulah anak-anak untuk terjemah qiraah yang pertama di bab 2 ini. Pesan saya, perhatikan arti per kata, per kalimat, dan cara mengartikannya. Dan saya berikan contoh anak kita ke latihan ini ya. Setelah kita menguasai qiraahnya, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaannya. Di dalam menjawab pertanyaan anak ada kata kunci. Ya, dalam bahasa Arab itu pasti ada kata kuncinya. Contoh yang pertama, man Komaruddin. Man itu kata tanya, siapa Komaruddin? Kata kuncinya adalah di Komaruddin. Kamu cari tadi lafadz Komaruddin. Nah, Komaruddin di tag tadi. Di tag tadi ada Komaruddin. Berarti jawabannya man Komaruddin, jawabannya adalah tilmidun fil fasris sadis fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyah. Nah, kata kuncinya Komaruddin, kamu cari Komaruddin. Nah, pasti ketemu. Nah, ini ya jawabannya ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Ini juga ada kata kuncinya. Man Sayyid Abdul Aziz. Siapa Pak Abdul Aziz? Kamu cari kata-kata Pak Abdul Aziz di sini. Sayyid Abdul Aziz. Jawabannya setelahnya.
huwa mudarrisul lughatal arabiyyah. Beliau adalah seorang guru bahasa Arab. Kata kuncinya Abdul Aziz. Itulah di dalam bahasa Arab itu ada kata kunci, kata yang sama dalam teks. Kemudian yang ketiga, madza yang sohul mudarrisut talamidahu. Nah, kata kuncinya apa ini? Ada yang sohu, menasihati. Lah kamu cari yang sohu tadi mana? Lah ini yang sohuna. Jadi apa yang dinasihatkan Pak Guru terhadap siswanya? Apa ini? Nah, ini jawabannya. Huwa yang sohuna linadrusa al-lughah al-arabiyyah bil jiddi. Ini ya jawabannya, kata kuncinya yang sohu. Lanjut ke nomor 4. Limadza tusamma al-lughah al-arabiyyah bil lughatil Qur'an? Mengapa bahasa Arab itu dinamakan bahasa Quran? Mengapa? Ini harus tahu artinya ya. Mengapa bahasa Arab dinamakan bahasa Quran? Nah, ini tadi berkaitan dengan bahasa Quran, ada kata kuncinya Al-Qur'an di sini. Ya. Li'anna anzalallahu al-Qur'an karim bil lughatil arabiyyah. Jawabannya di sini. Untuk nomor 4 ya. Kemudian nomor 5, walimadza tusamma al-lughatul arabiyyah bil lughatin nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengapa bahasa Arab itu dinamakan bahasa Nabi? Nah, mengapa? Tadi ada di teks ya. Ini kata kuncinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wulida fi Makkatal Mukarramati wa takallama sukanuha bil lughatil arabiyyah. Ini jawabannya. Lanjut ke nomor 5, walimadza sudah nomor 5 ya. Nomor 6. Limadza tusammal lughatul arabiyyah bil lughatil ilmi wal ma'rifah? Mengapa bahasa Arab dinamakan bahasa ilmu pengetahuan? Mengapa? Ya, tadi katabal ulama'u al-muslimuna kutuban katsiratan bil lughatil arabiyyah. Karena para ulama menulis banyak buku itu dengan bahasa Arab. Nah, kita lanjutkan. Jadi kata kuncinya tadi ada di ilmil wal ma'rifah. Nomor 7, ayyu lughatin nastakhdimuha fi ibadatillah? Bahasa apa yang digunakannya untuk ibadah kepada Allah? Apa bahasanya? Jawabannya adalah al-lughah al-arabiyyah, bahasa Arab. Dan yang terakhir, kalau ada kata tanya hal, itu artinya apakah? Jawabannya kalau tidak na'am, ya la. Hal yastahabbu 'alal muslimina ayyad'u ila Allahi bil lughatil arabiyyah? Apakah orang-orang Islam ya lebih menyukai bahasa Arab ketika berdoa kepada Allah? Sekali lagi, apakah orang-orang Islam lebih menyukai bahasa Arab ketika berdoa kepada Allah? Jawabannya apa? Na'am. Jawabannya iya. Baiklah anak-anak, itu tadi untuk materi kita hari ini. Dan tugas kalian adalah yang pertama, kalian hafalkan mufradat di halaman 19 tadi. Kemudian silahkan dikirim ke WA-nya Pak Ridhowi. Kemudian yang kedua, jawabannya ini kalian tulis di buku paket. Ya, itu anak-anak untuk tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.